Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kala muda semua, come back to Pekan Rutin KSWI dengan aku Wilda Nusfa. Seperti biasa, kita bakalan ngebahas yang lagi up to date, yaitu fenomena jatah mantan. Nah, pasti seru nih. Pasti banyak yang related nih sama apa yang mau dibahas. Wait, karena ini soal mantan, pasti bakalan seru ya. Yuk kita simak baik-baik. Jadi nggak sabar nih kira-kira pembahasannya macam apa. Oke, tetap stay tune, siapin kuota dan alat tulisnya ya besti. Ya sarallah. Fenomena jatah mantan beberapa waktu belakangan ini, khususnya di jagat maya, sedang ramai dibicarakan baik di Twitter, Instagram, dan lain-lain. Nah, istilah jatah mantan ini sebenarnya sudah ada sejak lama, namun hanya sekedar celetukan yang dipakai dalam tongkrongan atau satu geng saja ya besti. Nah, pada mulanya nih, ungkapan ini itu memberikan arti ya bahwasanya seseorang itu melakukan hubungan suami istri dengan mantan pacar, dan biasanya itu dilakukan sebelum salah satunya akan menikah dengan orang lain, di mana kedua insan tersebut itu melakukan sebuah hubungan baik seksual maupun lainnya bersama sang mantan kekasih yang masih berjalan hingga saat ini, baik sebelum maupun sesudah menikah dengan pasangan yang barunya. Dikutip dari viva.com, istilah jatah mantan menjadi sorotan banyak warganet usai salah satu pengguna Twitter membagikan sebuah cuitan pada akun pribadinya yang membahas terkait fenomena jatah mantan yang kerap dilakukan oleh seseorang baik itu sebelum menikah maupun sesudah menikah. Pemilik akun Twitter @briankrishna ini membagikan sebuah cuitan yang berhasil menyita perhatian warganet di jagat media sosial. Sontak saja tidak sedikit warganet yang ikut meramaikan hingga mengomentari cuitan tersebut. Jatah mantan tidak selalu melakukan hubungan seksual saja, namun juga bisa melakukan quality time bersama meskipun sudah tidak lagi berstatus pasangan. Jatah mantan ini bisa dibilang ya merupakan sebuah hubungan terlarang yang dilakukan oleh dua insan. Nah, fenomena ini sering terjadi dan dilakukan oleh sebagian orang yang masih mencintai maupun sulit melupakan masa lalunya. Tanpa sepengetahuan pasangan yang sah, tentu saja fenomena ini merupakan hal yang tidak diinginkan ya setiap pasangan, baik yang baru saja akan melangsungkan pernikahan maupun yang sudah sah menjadi milik orang. Wajar sih kalau kita itu manusia punya rasa suka dengan lawan jenis, karena manusia itu diberi naluri kasih sayang sama Allah. Fenomena jatah mantan ini sebenarnya adalah cerminan ya dari ghorizah nau atau naluri berkasih sayang yang pemenuhannya itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Pemenuhannya hanya untuk sebatas kepuasan seksual saja. Adapun fenomena jatah mantan ini jelas dapat menimbulkan kebinasaan dan mudarat bagi umat manusia loh besti. Nah, jika kita melihat fenomena jatah mantan ini sudah jelas merupakan perbuatan zina secara terang-terangan yang dilarang dalam agama Islam dan tidak sesuai dengan aturan Allah. Allah memberi naluri kasih sayang, Allah pula lah yang memiliki aturan dalam pemenuhannya. Allah mengatur bahwasanya ghorizah nau atau naluri berkasih sayang dengan yang bukan mahram hanya boleh dipenuhi dengan ikatan pernikahan saja dan tidak diperbolehkan dengan komitmen pacaran, yaitu komitmen yang masih jelas diragukan. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini dengan tegas ya mengatakan bahwasanya zina itu jalan yang buruk, mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukannya. Ibnu Katsir dalam tafsir fi Zilalil Quran mengatakan,
Allah melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinaan. Adapun aktivitas yang dimaksud seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, berpacaran, membaca bacaan yang merangsang syahwat, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar sensualitas perempuan gitu ya, dan termasuk menonton pornografi dan porno aksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah dengan melihat yang diharamkan. Zina hati adalah dengan membayangkan pemicu syahwat yang terlarang. Sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu. Hadis riwayat Ahmad nomor 8356. Dari sini kita bisa tarik benang merah bahwasanya zina berawal dari zina mata, dimulai seseorang melihat dengan syahwat. Atas dasar ini kemudian dapat bersambung kepada zina mulut dengan berbicara vulgar, mulailah lanjut zina tangan dengan meraba atau menyentuh, kemudian zina kaki dengan melangkah, diikuti zina hati dengan menginginkan dan berangan-angan, dan pada akhirnya kemaluan akan tampil sebagai pembukti dari semua zina itu. Jika akhirnya benar-benar berzina atau mendustakannya jika tidak berzina. Karena semua perbuatan itu merupakan faktor pendorong terjadinya zina yang hakiki, alias semuanya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, Allah memberi alasan nih Besti, mengapa zina dilarang. Nah, alasannya diantaranya dari hadis riwayat Al-Khairati, Abu Nuaim dan Baihaqi dituturkan, wahai golongan kaum muslimin, hindarilah zina, karena sesungguhnya perbuatan zina akan mengakibatkan 6 perkara. 3 perkara terjadi di dunia dan 3 perkara terjadi di akhirat. Adapun 3 perkara yang terjadi di dunia adalah lenyapnya aura diri, kefakiran yang mapan, dan usia yang pendek. Adapun 3 perkara yang terjadi di akhirat ialah beroleh murka Allah, menjalani hisab yang buruk, dan masuk neraka. Secara singkat, dapat dikemukakan bahwasannya perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji yang menyebabkan hancurnya generasi karena hancurnya garis keturunan itu sendiri, dapat menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, merusak ketenangan hidup berumah tangga, menghancurkan rumah tangga itu sendiri, dan merendahkan martabat manusia. Merebaknya perzinaan di masyarakat juga menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti sifilis atau sering kita sebut dengan raja singa. Di samping itu juga meningkatkan penyebaran penyakit AIDS atau penyakit yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh atau imuniti penderitanya, sehingga dia akan mati perlahan-lahan. Jika perbuatan itu dibiarkan merajalela di tengah-tengah masyarakat, berarti manusia sama derajatnya dengan binatang. Zina merupakan perbuatan dosa besar dan perlu kita hati-hati ya Besti, agar tidak menjadi hamba yang merugi. Kalau serius berkomitmen, pasti langsung ngajak nikah kan? Jadi nggak berharap hubungan yang nekat seperti berpacaran, apalagi sampai terjun ke fenomena jatah mantan, karena Allah sudah mengharamkannya. Sayangnya, hal ini tidak dipahami oleh masyarakat sekuler. Berbagai fenomena tak lazim hari ini akibat dari ide sekulerisme, yaitu pemisahan agama dengan kehidupan yang membuka ruang kebebasan seluas-luasnya bagi individu, sehingga standar yang dipakai bukan lagi halal haram, melainkan aktivitas kebiasaan yang dilakukan masyarakat hari ini, yang belum tentu sepenuhnya itu benar. Alhasil, kerusakanlah yang terjadi. Paham liberalisme ini tentu sangat berbahaya, di mana orang bebas melakukan apa saja. Berzina sah-sah saja selama suka sama suka. Berbagai perbuatan kebebasan pun dipertontonkan gitu ya di tengah-tengah masyarakat, seperti pacaran, pergaulan bebas, tidak menutup aurat, tanpa peduli
dampak yang ditimbulkan dari ide liberalisme ini. Apalagi media saat ini membuat seseorang memiliki mindset yang salah. Kalau cinta ya harus pacaran gitu kan ya, yang harus diajarkan oleh tayang-tayangan di media saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi solusi, yaitu Islam sebagai way of life, yang mana di dalam Islam sudah diatur bagaimana pemenuhan ghorizah nau atau naluri berkasih sayang, yaitu dengan menikah, bukan seperti binatang. Supaya apa? Supaya kita punya pola hidup yang betul. Harusnya kita mengkaji Islam secara kafah. Dengan ini kita bakalan paham nih bahwasanya kita tidak bisa memisahkan agama dari kehidupan. Segala aturan Allah akan kita lakukan karena kita adalah muslim, bahwa satu-satunya tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya, yang artinya kita bakalan menjalankan perintahnya. So, kalau kita disuruh menundukkan pandangan, ya kita bakal menundukkan pandangan. Jika kita dilarang berkholwat, ya kita tidak melakukannya. Insya Allah, kita ini mampu menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Naluri kasih sayang pun tidak menuntut dipuaskan dengan cara berpacaran, bahkan sampai terjun ke fenomena jatah mantan. Kalaupun suka, ya pilihan kita adalah menikah, dan jika belum siap, ya berpuasa. Dengan belajar Islam, kita mendapati berbagai solusi dari kerusakan-kerusakan hari ini, seperti fenomena jatah mantan ya besti. Adapun perbuatan dan kebutuhan kita bisa semakin mudah terbentengi dengan adanya sistem Islam secara kafah, yang salah satunya dengan adanya negara yang akan menyajikan media yang tidak berbau sekuler. Karena media dalam Islam memiliki tujuan mengedukasi dan menguatkan ketaatan masyarakat, sehingga hidup kita semakin terarah dan terbentengi dari perilaku-perilaku menyimpang. Selamatkan generasi dengan mengikuti kajian KSWI, Remaja Peduli Memberi Solusi. Sekian dan terima kasih. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.